Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nadaba ala ibadihi al-udhiyah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidi sadah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du fa inna Allah jalla ala yaqul fi kitabihil karim fasalli li rabbika wanhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ma su'ila 'anil udhiyati faqala lakum fi kulli sya'ratin hasanah. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadratul mukarramah al-muhtaramah, para ustadzat, para hajat, para ummahat, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan berbagai macam limpahan dan curahan nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Dan kita ditakdirkan untuk bisa bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam upaya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, menambah bekal akhirat kita dan mempersiapkan kepulangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini kita niatkan sama-sama, kita luruskan niat untuk i'tikaf. Yang belum niat i'tikaf silahkan niatkan i'tikaf. Kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan silaturahmi, kita niatkan memakmurkan rumah-rumah Allah, dan niat-niat salehah yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita, ditutup segala aib dan kesalahan kita, disampaikan hajat, maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama seluruh keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, kerabat kita dalam syurganya Allah Jalla wa Ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 2 pekan lagi kita akan menghadapi Idul Kurban. Disebut juga Idul Adha. Disebut juga Idul Akbar. Wa hadha kama qalahu ulama yuqalu kadzalika bi yaumit tabrir wa yaumit tabyin wa yaumut tasdiq. Disebut juga sebagai hari pembuktian. Kalau di Arab sana ibu-ibu, lebaran yang lama itu ya Idul Adha. Kalau Idul Fitri lebaran cuma 2 hari 3 hari liburnya. Tapi kalau Idul Adha bisa 2 minggu di sana. Karena memang kalau Idul Fitri itu kita nggak boleh puasa cuma sehari doang. Yaumul Id, yaumul akli wasyarab, kata Nabi SAW, hari raya itu adalah hari makan dan minum, maka diharamkan kita puasa. Tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa, Bu ya, lebaran. Tapi besokannya udah boleh puasa deh tuh. Tanggal 2-nya udah boleh puasa. Emang cuma sehari doang lebaran. Tapi kalau Yaum Idul Adha, lebaran 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 ayyamut tasyrik. Ya. Maka di 4 hari ini diharamkan untuk puasa. Jadi nggak boleh puasanya 4 hari. Lebarannya itu 4 hari. Makanya itu ini disebut Yaum Idul Akbar. Ini hari raya besar dibandingkan Idul Fitri. Ya sebetulnya ini lebih besar dari Idul Fitri. Apalagi di situ ada orang-orang yang melaksanakan manasik haji. Maka itu kalau di sana daerah Timur Tengah, Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Yordan dan yang lain-lain sekitarnya, itu mereka libur panjang kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri liburnya sebentar. Kebalikan sama kita. Kalau kita kan Idul Fitri nih, ramainya ya. Nah, kenapa ulama mengatakan ini sebagai Yaumut Tasdiq wa Yaumut Tabrir? Karena di situ ada kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah. Kurban, apa makna kurban? Apa arti kurban itu? Kata-kata kurban itu ada dalam Al-Quran, sudah tersebutkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 kalau saya tidak salah. Allah menyatakan dalam Al-Quran,
Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan. Kata Allah, ya Muhammad, ente coba ceritain. Ya Muhammad, ente coba ceritain. Jadi Nabi Muhammad disuruh cerita, Bu. Dan ternyata memang Nabi Muhammad tidak di satu tempat aja disuruh cerita sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di banyak tempat Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bercerita. Waqsus al-qasasa misalnya, atau watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhin. Ceritakan kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Jadi banyak sekali Nabi itu disuruh cerita. Dan memang nyatanya Bu, dalam Al-Quran itu dari sejumlah 6.600 sekian ayat itu lebih dari setengahnya itu isinya cerita. Ya Bu, setengahnya isinya cerita. Cerita tentang para nabi, cerita tentang orang-orang saleh, Ashabul Kahfi, Ashabul Aikah, ya, Luqman al-Hakim, Khidir, ya, dan yang lain-lain. Dan bukan hanya terkait dengan para nabi, orang-orang saleh, tapi juga orang-orang durjana disebutkan ceritanya di situ tentang Fir'aun, Namrud, Hamman, Qarun, Ashabul Ukhdud, tentang Harut, Marut, macam-macam. Banyak sekali cerita dalam Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan dan kita kaji Al-Quran, lebih dari setengahnya Al-Quran itu isinya cerita. Hanya sedikit yang isinya tentang hukum-hukum. Sisanya itu adalah merupakan mawa'id, wa taujihat, arahan-arahan dan nasihat-nasihat. Cuman karena kita memang baca Qur'annya serantal seruntul, yuk, yang penting sehari sejuz 2 juz tanpa pernah mencoba untuk bisa memahami maknanya. Akhirnya ya kita membaca khatam berkali-kali, tapi kita sampai sekarang belum tahu persis apa isi Al-Quran itu. Tentang apa sih Al-Quran itu? Yasin aja yang sering kita ngomongin, yang sering kita baca nih Yasin, sering kita ngajiin Yasin. Isinya tentang apa Yasin itu? Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azir la akhiril ayat. Tentang apa itu? Ya. Lah kan banyak kita nggak tahu, mau baca tapi mahamin maka agak kan gitu ya. Kahfi, suratul Kahfi tentang apa itu? Iya. Itu kan jelas dari judulnya, judul suratnya aja surat Al-Kahfi. Kahfi itu goa, ya. Menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Emang bagaimana ceritanya Ashabul Kahfi? Emang tentang Ashabul Kahfi banyak cerita di situ, bukan cuma Ashabul Kahfi saja. Tentang Zulkarnain juga disebut, Ya'juj Ma'juj disebut di situ. Banyak tentang cerita Nabi Musa dengan Khidir, banyak sekali di situ. Cerita banyak di situ. Nah, cuman karena itu tadi kita baca Quran tuh cuman sekedar serantas seruntul kejar target. Akhirnya ya begitu Bu. Quran mau baca, paham mah kagak. Saya sering sampaikan sama jamaah-jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan sama jamaah-jamaah saya, baca Quran, usahakan untuk memahami artinya. Baca 5 ayat saja sudah. Paling banyak 10 ayat. Tapi coba fahami maknanya. Baca 5 ayat, 10 ayat, lihat terjemahnya. Fahami itu. Kalau nggak jelas, ya masih belum faham, baca tafsirnya. Terjemah tafsir sudah banyak, Ibnu Katsir, Tabari dan seterusnya sudah banyak. Bahkan tafsir-tafsir dari ulama kita juga banyak. Buya Hamka tulis ya kitab Al-Azhar, tafsir. Kemudian Gurey Shihab juga nulis kitab tafsir. Banyak kitab tafsir. Baca. Kalau masih tidak paham juga tanya sama guru, tanya ustaz, tanya kiai. Pak Kiai, kemarin saya baca ayat ini, saya emang nggak paham, tapi maknanya apa? Maksudnya apa? Jadi apa yang kita baca itu betul-betul kita paham, sehingga betul-betul Quran itu menjadi fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu apa Bu fungsi Quran? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai pemberi petunjuk, pemberi arahan, ya, pemberi nasihat, ya. Dan sebagai patokan untuk kita dalam menjalani kehidupan, mana yang patut dikerjakan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kalau kita sekedar baca tanpa memahami artinya, bukannya tidak boleh, silahkan. Bukannya tidak dapat pahala, tetap dapat pahala Bu. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis begitu, Iqra'ul Quran,
fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an liqari'ih. Dan Nabi juga mengatakan man qara'a harfan minal Qur'an, siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, falahu hasanatun wa likulli hasanatin bi'asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf maka dia dapat pahala 10. Bukannya tidak boleh. Faham enggak faham tetap dapat pahala 10. Tapi itu tidak mengembalikan Quran kepada fungsinya. Kalau di kampung saya, Bu, ya alhamdulillah. Orang-orang baca Quran kalau lagi iseng aja deh. Bulu kuduk merinding, diketawain kuntilanak, ketemu genderuwo. Baru udah tuh baca Quran tuh. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kebanyakan nonton film Susana begitu soalnya. Beranak dalam kubur. Tapi alhamdulillah, makanya saya bilang, ya, saya doain kalian semua sering-sering nemu kuntilanak, saya bilang gitu. Ya, karena kalau nggak begitu nggak baca Quran. Ya, kalau ke mall baca Quran nggak kita, Bu? Lu boro-boro baca Quran, kan nggak? Iya, kita kalau lagi asyik, lagi enak, lagi ngerumpi, lagi shopping mah, lagi tawaf di mall kagak bakalan inget. Ya, iya, baca Quran boro-boro. Tapi kalau lagi iseng di rumah sendirian, laki belum pulang, anak pada main, ya, ada suara geladak geluduk di atas. Iya, apalagi ada suara cekikikan, pasti langsung Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Gitu. Iya. Jadi ada hikmahnya juga kita. Ya, ketemu sama yang model-model begitu jadi baca Quran. Kalau kagak mah kagak kan gitu. Asik aja mainin handphone, lihat TikTok, nonton TV apa segala macam. Ya, kita begitu. Nah, ini. Jadi ternyata Quran itu isinya kebanyakan kisah, dan Nabi itu sering diperintahkan untuk berkisah, untuk bercerita. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Makanya, Bu, banyak sekali guru-guru kita itu dalam berbagai kesempatan memberikan cerita. Bahkan kami di pesantren itu ada satu pelajaran khusus cerita namanya. Oke. An-Nawadir, kitabnya itu ada An-Nawadir, atau kitabnya itu Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Bahkan ulama banyak menulis tentang kisah-kisah, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, kisah-kisah para nabi, atau Al-Bidayah wan Nihayah, cerita dari mulai penciptaan alam semesta sampai hari kiamat, dari awal sampai akhir ceritanya ada di situ. Itu cerita semua. Jadi satu kitab. Hilyatul Auliya, cerita tentang orang-orang soleh, cerita tentang cerita. Ternyata kenapa kok Allah tuh banyak memberikan cerita? Karena ternyata kita ini kan demen sama yang namanya cerita. Ya, Bu. Seneng gak kita cerita? Seneng. Apalagi ibu-ibu kalau udah ketemu udah tuh satu grup besti-besti ketemu. Ya, iya, nongkrong di balik bawa punangka. Yang satu bawa ulekan, yang satu bawa cabai, yang satu bawa mangga, yang satu bawa belimbing. Rujak lah tuh bareng. Ketemu sambil ngulek gitu. Pok, tambahin cabainya dikit biar pedes. Iya, tenang aja gitu. Lu tahu nggak? Mulai deh tuh. Gue pengen cerita sama lu. Ngapa? Tahu nggak itu rumah yang di pojok tuh? Yang pagarnya warna hijau katanya. Ngapa emang? Yumpo ibu tadi ketemu di pasar begini. Wah, kalau udah cerita, Bu, udah lupa udah. Benar nggak, Bu? Iya, kalau udah begitu, azan Allah Akbar, kagak berasa itu. Tahu-tahu udah lohor aja. Tahu-tahu udah asar aja kan begitu. Karena seneng kita cerita tuh seneng. Zaman dulu, zaman saya kecil, zaman saya SD, saya ingat betul. Dulu TV cuma ada TVRI doang, nggak ada RCTI, Indosiar, radaan. Ya, Bu ya. Cuma ada TVRI. TVRI juga kan kita mau orang tua kalau mau nyetel TV kan kagak boleh. Mbak, nyetel TV, jangan, ntar aja, nunggu. Acara yang ditunggu-tunggu zaman dulu Aneka Ria Sapari. Iya, Ateng, Iskak, ya Ice Trisnawati zaman dulu itu. Ya, iya zaman dulu tuh. Iya, jangan kata ngapa? Ntar aja pakai aki soalnya, Bu. Zaman dulu tuh, saya masih pakai aki, zaman saya SMP tuh masih pakai aki tuh, tinggal di Cibarusah. Begitu Aneka Ria Sapari setel dah tuh, tetangga pada datang ke rumah nonton TV bareng. Bu, begitu disetel, ya Aneka Ria Sapari, baru aja 10 menit. Makin kepet di TV. Nah, tek mati ya akinya soak. Iya. Zaman dulu kan begitu, Bu. Iya. Ingat, Bu ya? Ingat nggak, Bu? Ingat ya? Ingat. Udah tua berarti ibu-ibu kalau masih ingat. Anak-anak muda mah nggak nemuin yang begitu. Iya, zaman dulu begitu. Itu cerita. Makanya zaman dulu nggak ada, Bu, sinetron nggak ada di TV. Ya, iya. Dulu cerita-cerita tuh nggak ada di TV. Ya, Bu, adanya di mana, Bu? Di radio dulu adanya. Saya ingat pulang sekolah 3:30 tuh saya tongkrongin aja radio.
Salurannya kagak dirubah, El Gangga zaman dulu tuh apa-apa gitu pokoknya. Iya. Sahur sepuh, babat tanah leluhur, Brahma Kumbara, Mantili, Lasmini, Raden Bentar. Wah, ajian serat jiwa, ajian lampa lumpuh, Arya Dwi Pangga. Lalu udah ingat, oh ya Mak Lampir, Grandong, Sembara, Farida, macem-macem sudah itu. Masih ingat sampai sekarang. Padahal saya nggak pernah ngulang-ngulang itu, nggak ada bukunya soalnya saya. Tapi ingat di sini dari zaman saya kecil sampai sekarang saya masih ingat. Ya, ajian serat jiwa, ajian tong bajil apa, pokoknya ingat dah sampai sekarang tuh. Iya, ingat. Begitu, karena memang kita ini demen cerita. Makanya itu cerita itu merupakan salah satu metode di dalam menyampaikan pesan. Ya, makanya kan ada cerita-cerita fabel kancil dan buaya, timun mas, malin kundang apa segala macam. Ya, dan cerita itu kan bukan cerita kosong, tapi ada pesan-pesan yang hendak disampaikan di situ. Ya kan Bu? Iya, ada pesan. Kenapa kok pakai cerita? Udah ngomong aja langsung, jadi orang mah jangan suka bohong, kan begitu? Iya, tapi kalau lewat cerita tuh kita enak gitu, nyampeinnya enak. Orang nggak kerasa kalau dia lagi diceramahin, kan begitu kalau lagi cerita. Iya, makanya itu, maka Quran itu membawa banyak cerita. Dan Nabi itu seorang pencerita ulung. Nabi itu seorang pencerita ulung. Kok bisa? Karena memang cerita yang disampaikan sama Nabi itu cerita dari Allah. Bukan cerita sembarangan. Dan cerita-cerita yang ada di Quran itu bukan dongeng. Perhatikan ini. Karena banyak orang sekarang mengatakan Quran itu buku dongeng. Jadi cerita yang ada di Quran itu ketika kita baca Quran banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Banyak gak Bu? Banyak. Laut kebelah. Dipukul tongkat kebelah. Ya nggak Bu? Terus dari batu keluar onta, misalnya. Ya. Nah, terus ada lagi apa lagi? Ada lagi manusia yang bisa ngomong sama burung, bisa ngomong sama semut. Ya Bu ya. Ada lagi orang yang bisa memindahkan satu barang ribuan kilometer dengan hanya sekejapan mata. Nah, ada surat di situ. Ya. Surat An-Naml kalau saya tidak salah itu Nabi Sulaiman ketika beliau kumpulkan punggawanya saat Ratu Bilqis menurut kabar dari burung hudhud mau datang untuk menghadap Raja Sulaiman. Raja Sulaiman di Palestina, Ratu Bilqis di Yaman, jaraknya ribuan kilometer. Kata burung hudhud, wahai baginda raja, itu Ratu Bilqis sama rombongan mau kemari, katanya begitu. Mau ngapain kemari? Mau sowan, katanya begitu. Oh yaudah kalau begitu, maka dikumpulin deh tuh panglima-panglimanya. Panglima-panglima dari jin, manusia, binatang semua dikumpulin. Punggawa-punggawa, jawara-jawaranya. Ya ayyuhal mala'u ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quran gitu. Para punggawaku, panglimaku, siapa di antara kalian yang bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanku secepatnya sebelum mereka datang ke sini? Perjalanan bisa berbulan-bulan. Orang dari Mekah ke Palestina aja sebulan, Mekah itu ada di tengah. Maka qala ifritu minal jin, ada satu bangsa jin Bu, jin ifrit. Di Quran gitu, jin ifrit. Disebutnya jin ifrit. Jadi jin ifrit itu ada di Quran. Qala ifritum minal jin. Maka berkata seorang ifrit dari bangsa. Ifrit itu apa? Ifrit itu kalau kata ulama, ifrit itu jawaranya jin. Jagoannya jin namanya ifrit. Ya. Jin ifrit itu jawaranya jin. Jin itu bermacam-macam. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya, ya baginda raja, bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapanmu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Biasanya Nabi Sulaiman itu kalau bangun dari tempat duduk habis memerintah kerajaannya sore baru dia bangun. Jadi ini ceritanya apa Bu? ODS kalau JNE, one day service. Sehari nyampe. Itu ya. Sehari nyampe itu. Zaman dulu kan nggak ada JNE si cepat apa kan nggak ada zaman dulu. Ya, jin bisa, saya bisa mendatangkan. Sehari sampai katanya. Kata Nabi Sulaiman, kagak ada yang lebih cepat apa? Kan gitu. Ada yang bisa lebih cepat. Oh, ternyata ada yang bisa lebih cepat. Qala alladzi atainahu ilman minal kitab. Berkata seorang manusia, ternyata ini ada yang lebih sakti daripada bangsa jin. Manusia malah lebih sakti dari bangsa jin. Ana atika bihi qabla yartadda ilaika basaruk. Saya akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan wahai Raja Sulaiman dalam waktu sekejap mata. Nah, tuh, manusia dia punya ilmu dari kitab. Allah kasih dia Ismullahil Azam, doa langsung dikabul.
langsung nyampe itu. Ya Bu, kira-kira masuk akal nggak? Nah, zaman sekarang aja kan nggak masuk akal itu. Ya Bu ya. Apalagi zaman dulu. Makanya orang-orang kafir Quraisy nggak percaya Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj dalam satu malam Palestina ke Mekah pulang pergi itu nggak percaya. Karena emang zaman dulu nggak. Dan itu nggak masuk akal. Ya Bayu. Tapi ternyata memang terjadi apa enggak? Nyata apa tidak? Ada apa tidak? Ayo siapa yang berani bilang itu tahayul? Siapa yang bisa bilang itu khurafat? Nggak masuk akal. Banyak orang sekarang ini, zaman sekarang, yang mencoba mengait-ngaitkan Quran dengan logika. Ketika masuk logika diterima, ketika tidak masuk logika tidak diterima. Padahal Quran itu harus diterima bukan dengan hanya logika, tapi dengan iman. Ya Bu, iya, hal-hal seperti itu banyak dalam Quran, menyatakan dan menegaskan bahwa hal-hal seperti itu bisa saja terjadi, bukan hanya kepada para nabi. Orang linuih kalau kata kita, melipat waktu dan melipat jarak. Makanya kita suka ada, kalau kampung saya pada ibu-ibu kalau pas waktu Rejeban gitu Bu ya, bulan Rawah itu ya, pas penutupan majelis taklim kadang ke Gua Pamijahan, kemana. Di situ ada Kiai Anu, katanya sholat asarnya di Mekah, maghribnya udah di rumah lagi. Kan gitu Bu ya? Percaya apa enggak? Hah? Enggak percaya? Kenapa? Beda waktu. Tapi bisa enggak hal itu terjadi? Lewong barang aja dari Palestina ke Yaman sekejapan mata bisa nyampe kok, Quran bilang. Ya Pak ya? Makanya kita jangan sembarangan, nggak mungkin khurafat itu tahayul. Nah, ntar dulu, di Quran itu banyak kisah-kisah yang tidak masuk akal, tidak logis, tapi nyata terjadi. Bukan berarti harus percaya Bu ya. Ya, tapi jangan gampang menafikan. Bisa saja, wallahu alam. Kita nggak tahu. Gitu. Nah, ini kisah Bu ya. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Allah, ceritakan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam. Menurut tafsir Tabari, dua anak Adam ini namanya Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua diperintahkan untuk berkurban. Ya, memberikan persembahan. Ma makna kurban? Apa itu kurban? Kurban dari kata qaruba yaqrabu qurbanan. Kurban bahasa Arab dari kata qaruba yaqrabu qurbanan. Artinya dari kata kurban, qaruba dekat. Kurban itu artinya dari kata qaruba, artinya dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang nanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku ini dekat. Dekat. Kurban itu artinya PDKT. Apa Bu? Pendekatan. Kurban itu pendekatan. Ibu-ibu, kita suka dengar orang-orang zaman dulu, engkong buyut kita di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, bahkan masih ada sampai sekarang. Di TV juga masih sering kita lihat. Orang ngasih sesajen. Ya nggak Bu? Ke Gunung Merapi, Larung, Gunung Kidul, Laut Kidul, ya Bu ya. Ke Gunung Kelut, ke Gunung Kawi, sajen itu. Ya Pak ya Bu. Buat apa itu sajen itu? Kenapa mereka sajen itu? Sajen itu kan memberikan persembahan. Sajen kan dari kata saji. Iya kan? Sesajen artinya menyajikan sesuatu, memberikan sesuatu, menyajikan sesuatu untuk bisa diterima. Tujuannya apa? Tentu ada maksud di situ. Itu kan PDKT sebetulnya. Ya, supaya apa? Supaya si penguasa Gunung Merapi ini kagak ngambek misalnya. Ya, kalau ngambek kan gunung bisa meledung. Ribet urusan. Ya, supaya nggak ngambek dikasih sajen, PDKT. Jangan ngambek ya, Mbah Yang. Kan gitu tuh. Iya, penguasa Ratu Selatan juga dikasih sajen supaya jangan ngambek, supaya jangan ada tsunami, supaya begini, supaya panen melimpah. Orang-orang tua kita zaman dulu kalau mau panen juga atau mau nanam, mau nandur, sajen juga bikin ancak tuh. Ya Bu. Iya, bekakak gitu ya. Nasi kuning, kopi pahit, teh pahit. Kita bocah zaman dulu inget betul Bu. Kalau ada orang bawa-bawa ancak tuh petani kita nungguin dari jauh. Bawa ancak. Kan gitu.
Tungguin. Begitu itu yang ngasih ancaknya pergi, habis dah sama kita dah tuh. Mungkin orang-orang nyangkanya dimakan jin, padahal kita yang makan. Kan begitu. Zaman dulu begitu. Ada tujuan, ada maksud, ada yang dikepengen. Maka melakukan sajian itu sebagai pendekatan supaya yang dituju itu memberikan apa yang diinginkan. Kan begitu, Bu? Lah kita juga ada ritual sajen sebetulnya. Dalam agama kita ada ritual sajen. Ya kurban itu. Itu sajen. Kalau orang sajen nyembah apa, motong ayam cemani lah, apa segala macam, kan Ibu? Tapi kalau kita sajennya apa? Motong kambing, onta atau sapi. Kepada siapa kita tujukan? Hah? Kepada siapa kita tujukan sajen itu? Persembahan itu untuk siapa? Untuk Allah. Sajen itu untuk Allah. Dagingnya kita bagikan, tapi tujuannya untuk Allah. Untuk Allah. Itu sajen. Tujuannya apa? Ada hal yang ingin kita sampaikan, PDKT supaya Allah memberikan kepada kita umur panjang, sehat badan, luas rezeki, dihindarkan dari mara bahaya, kan begitu. Ya, Bu. Seperti itu sebetulnya. Nah, kalau orang lain sajen ke penguasa Gunung Merapi, sajen kepada penguasa Laut Kidul, kita ke penguasa bukan cuman itu kan kekuasaannya cuman Gunung Merapi doang, sekecamatan itu doang udah penguasanya. Ya, Laut Kidul ya cuma segitu-gitunya doang udah. Tapi kita ini sajen kepada penguasa jagat raya. Ya, Bu. Memberikan persembahan kepada penguasa alam semesta. Luar biasa itu. Ya, Pak ya, Bu. Iya, PDKT kurban dari kata qaruba, mendekat. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa yang kita ingin. Karena kita sebagai manusia pasti punya keinginan, punya harapan, dan kita selalu minta yang terbaik. Nah, kata Allah, Muhammad coba ceritain tuh dua anak Adam. Jadi ceritanya kurban itu, persembahan itu, sesajen itu dari zamannya Nabi Adam udah ada, bukan Nabi Ibrahim saja, bukan. Tapi dari sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Ya, Habil Qabil. Apa pasal Qabil Habil ini disuruh sajen tuh apa pasalnya, Bu? Sebabnya apa, Bu? Ayo. Siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah dari Bu Ici. Ayo, siapa yang tahu sebabnya apa? Kenapa mereka berdua diperintahkan untuk berkurban? Sebabnya kata-kata ulama, ya, karena berebut perempuan. Perempuan lagi. Ya, Bu. Kenapa dulu Nabi Adam Siti Hawa itu Siti Hawa begitu beranak itu, Bu, kembar laki perempuan. Ya. Beliau melahirkan itu menurut riwayat sampai 20 kali sehingga anaknya itu 40. Kembar laki perempuan. Nah, zaman itu Nabi Adam sama Siti Hawa ceritanya mau nyari mantu nih, mau ngunduh mantu, Bu. Cuman bingung mau nyari kemana, kagak ada orang lagi udah. Yang ada dia doang. Ya, Bu. Bingung mau ngunduh mantu kemana. Akhirnya kata Allah, ya udah kawinin aja anak sama anak begitu. Zaman dulu masih boleh anak sama anak. Iya kan? Yang mau kawin sama siapa? Orang nggak ada orang lagi. Iya kan? Boleh kawin anak sama anak dengan syarat silang. Kan lahir kembar tuh sepasang. Nggak boleh dia nikah sama saudara kembar, harus disilang. Ceritanya begitu. Qabil anak sulungnya Nabi Adam. Punya saudara kembar perempuan namanya Iklimah. Habil adiknya Qabil punya saudara kembar namanya Labuda. Maka kudunya kan Habil kawin sama Iklimah, Qabil sama Labuda. Kan begitu tuh. Tapi dilalahnya ternyata Qabil nggak terima, Bu. Enggak, Pak, agak mau saya. Begitu ceritanya. Ngapa agak mau? Orang cakapan si Iklimah kemana-mana tibatan si Labuda. Katanya begitu tuh. Iklimah mah tinggi, semampai, putih. Rambutnya ikal, bulu matanya lempik, hidung mancung, bibir mungkil, pipi lesung. Wah, pokoknya cakep dah. Si Labuda kurang cakep, bantat hitam apa segala macam gitu. Nggak mau saya, rugi, enakan si Habil daripada saya. Nggak mau saya. Lah, tong ini kan disuruh Allah begitu, aturannya begitu, kudu begitu. Enggak, saya nggak mau, nggak rela saya. Pokoknya saya tetap pengen kawin sama Iklimah, nggak mau saya sama Labuda. Akhirnya rame tuh ribut tuh bocah. Ya, akhirnya ngadu Nabi Adam. Ya Allah, bagaimana nih bocah ribut baik ya Allah. Kudu bagaimana saya? Akhirnya ya udah gini aja Dam. Ini bahasa saya, Bu ya. Ini, kalau bahasa Melayu tinggi kan ya begitu dah tuh.
Gini aja, bocah suruh ini aja, suruh siap-siap. Ngasih persembahan. Sayembara. Ngasih sajenan. Siapa yang sajenannya paling aku senengin, aku terima, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menikahi Iklimah. Tuh. Jadi gara-garanya itu 2 anak ya disuruh kurban gara-gara apa, Bu? Kata orang kampung mah gara-gara wadon, katanya begitu tuh. Iya, perempuan. Dari awal memang perempuan. Baik, sampai akhirnya yang diterima cuman kurbannya Habil. Singkat cerita, ceritanya panjang. Karena nggak terima Qabil, akhirnya Habil dibunuh. Jadi pembunuhan pertama tuh sebabnya apa? Lah perempuan ternyata. Iya, sampai sekarang. Iya, Pak, Bu. Dan memang sampai sekarang begitu. Nabi SAW mengatakan begitu. Ma taraktu fikum fitnatan asyaddu minal mar'ah. Saya tidak tinggalkan ujian ya di tengah kalian lebih hebat daripada perempuan. Kenapa kok bisa begitu? Karena perempuan ini kalau udah kena perempuan udah semuanya lewat. Jabatan lewat, harta lewat. Yang punya jabatan bisa ditinggalkan jabatannya. Yang punya kebun-kebunnya bisa ditinggalin. Ya nggak, Bu? Iya, harta bisa habis ada-adanya sama perempuan. Bener apa enggak? Karena memang di Quran disebutkan begitu, bahwa setiap kita ini punya syahwat, punya keinginan. Dan keinginan laki-laki yang paling pertama mendominasi itu adalah perempuan. Di Quran dikatakan begitu, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Ya, yang pertama wal banin baru anak, wal qanatir baru Jadi urutannya begitu. Jadi memang perempuan ini bisa mengalahkan ya dan menundukkan hati seorang laki-laki sehingga dia rela meninggalkan hartanya, pekerjaannya, keluarganya, anaknya, rumahnya, semuanya ditinggalkan sama dia. Karena memang begitu. Tuh perempuan. Makanya ibu-ibu tolonglah kami para bangsa lelaki. Bu, tolong ya. Udahlah ya. Keinginan terbesar kami adalah para wanita. Janganlah kalian itu ngeneng-ngenengin. Kadang-kadang suka ngeneng-ngenengin. Tahu ngeneng-ngenengin apa ya? Hah? Iya. Iya. Kadang-kadang suka begitu. Suka godain. Ya nggak, Bu? Iya. Godain. Rambut ambak-ambakan. Ketek pakai dilihat-lihat. Betis pakai dikasih tahu. Iya, Pak ya, Bu? Iya, kan begitu, Bu. Pakai baju pati-pati mengkeretet. Ya, minyak wangi, ambur-amburan. Bedak dipopol sampai bedaknya tebel bener, kadang-kadang lipen sampai merah menyala, kan begitu. Ya kita kan laki-laki, orang kagak dibedakin kita mah demen, apalagi dibedakin. Ya, Pak ya, Bu. Kan begitu, akhirnya kan ya makanya begitulah. Kasihanilah kami kaum laki-laki, Bu. Ya, iya, ibu-ibu begitu nih buat laki, buat suaminya aja udah. Ibu, buat suami. Suara jangan mendayu-dayu. Abang di mana? Kata. Bu, itu suara mendayu-dayu itu cukup buat suami. Buat lain kudu tegas. Oh, mana, Pok? Pasar. Gitu udah. Belanjaan banyak. Iya, gituin aja udah. Mana, Pak? Ke pasar. Oh, mendayu-dayu begitu. Oh, udah. Kelepak-kelepak lah sudah lagi-lagi. Ya, Bu. Nah, ini memang begitu. Nah, ini. Jadi gara-gara perempuan ternyata. Dan memang kurban itu ternyata sudah ada dari Zak zaman Nabi Adam sebagai bukti pendekatan. PDKT. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu mau kepengen deket nggak sih sama Allah? Kepengen deket apa enggak? Kepengen deket? Enak ya kalau deket sama Allah, Bu ya. Hati tenang, ya Bu ya. Masalah juga bisa kita hadapi dengan penuh ketegaran. Senyum terus wajahnya sumringah. Orang mau ngomong apa juga kita mah asik-asik aja. Karena deket dengan Allah. Pengen deket, Bu, sama Allah, Bu? Kalau kata orang Betawi, goroh. Tahu goroh, Bu? Hewan. Pengen deket sama Allah? Pengen, tapi bohong. Kalau kata anak sekarang gitu tuh. Bu, kenapa? Ngomongnya pengen deket, tapi gak ada usaha buat ngedeket. Ya, Pak ya? Kita kan kalau mau ngedeket kepada sesuatu karena ada tujuan yang dimaksud. Bener gak? Zaman dulu saya ngedeketin
Ya, waktu saya mau nikah demen sama perempuan yang sekarang jadi bini saya. Saya deketin abangnya. Saya deketin babaknya. Saya bawain martabak kadang-kadang ke rumahnya. Waalaikumsalam, saya rapi-rapi, kelihatan sholatnya biar rapi depan dia ke masjid. Padahal kalau kagak mah kagak kan gitu. Kan begitu. Kan tujuannya untuk PDKT ini ceritanya kan. PDKT dibikin kudungan sama saya, begini begitu. Padahal duit kita pas-pasan, seadanya. Kaci bela-belain jalan ke sekolahan kita, sampai jalan kaki kagak naik angkot, duitnya dikumpulin buat beli kudungan. Kadang-kadang begitu. Iya Pak ya Bu. Zaman dulu kan begitu, PDKT ada bukti kalau saya memang ingin mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan supaya dia senang sama saya. Kan begitu. Akhirnya bapaknya ngasih anaknya buat saya. Ada usaha, buktinya mana? Kalau emang mau dekat sama Allah, buktikan. Walikulli syai'in bayyin. Kata Nabi SAW, al-bayyinatu liman idda'a wal halafu liman anqara. Orang yang ngaku-ngaku kudu ada bukti, buktinya mana? Pengen dekat sama Allah, Bu? Pengen dekat apa sama Allah? Sudah dibuktikan apa belum? Yakin? Iya. Salah satu pembuktian kita ini PDKT kepada Allah adalah kurban tanggal 10 tuh. Buktikan. Kalau memang kita kepengen dekat sama Allah, kurban kagak mau. Ya Pak ya Bu, itu namanya goro. Kalau kata orang Betawi, pengen deket tapi bohong. Mbok ya. Nah ini harus kita perhatikan, Bu. Agama kita dalam sisi ibadahnya ini perhatikan. Agama kita dalam sisi ibadah itu ada dua sisi, ada dua aspek. Ada ibadah ritual. Ibadah ritual itu adalah ibadah yang kita laksanakan urusannya cuma sama Allah, nggak ada urusan sama yang lain. Kita sama Allah tok udah. Urusan kita sama Allah tok. Hubungan kita sama Allah tok sudah. Disebutnya hablum minallah. Contohnya sholat, itu urusan kita sama Allah. Puasa, urusan kita sama Allah. Ngaji, urusan kita sama Allah. Etikaf, urusan kita sama Allah. Tahajud, zikir, urusan kita sama Allah. Itu namanya hablum minallah. Tapi dalam aspek ibadah, dalam syariat agama kita, tidak hanya itu melulu yang diperhatikan. Tapi syariat kita, agama kita juga meminta kita untuk memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Disebut hablum minan nas. Disebut dengan ibadah sosial. Muamalah. Bagaimana sama tetangga, bagaimana sama orang tua, bagaimana sama laki, gimana sama bini, gimana sama anak, gimana sama saudara, gimana sama mertua, gimana sama orang miskin, gimana orang fakir, gimana sama orang yatim dan seterusnya. Itu gimana jual beli, gimana sama hablum minan nas. Dan dilalahnya Bu, setiap ibadah ritual itu buahnya adalah menumbuhkan kepedulian terhadap sesama kita. Buah dari ibadah sholat kita, puasa kita, buahnya tujuannya untuk supaya kita peduli kepada lingkungan. Mana buktinya? Dalilnya jelas dalam Quran dikatakan. Sekarang buahnya sholat apa Bu? Orang disuruh sholat tunggang-tungging, qomat kamit, kaki sampai kapalan, jidat sampai hitam. Tujuannya apa? Supaya apa? Allah bilang di Quran, innas salata tanha 'anil fahsya. Ternyata tujuan sholat itu adalah membuat kita biar nggak jadi orang yang suka bikin onar. Biar kita nggak jadi orang yang suka bikin rusuh. Biar kita nggak jadi orang yang suka berantem sama tetangga. Biar kita nggak jadi orang yang suka bikin ribut. Biar kita nggak suka jadi orang yang kalau ngomong kasar nyakitin, nggak suka ngambil harta orang lain, milik orang lain dan seterusnya. Kan benar apa enggak? Tanha 'anil fahsya, mencegah orang yang melaksanakan sholat itu, yang mendirikan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar, gitu. Mungkar. Dari kata apa mungkar itu? Dari kata angkara yungkiru ingkaran. Ingkar. Apa ingkar? Ternyata ingkar itu dari bahasa Arab. Jangan ingkar janjimu. Saya mengingkari apa yang kau lakukan. Ya, artinya menyelisih
menyelisihi. Jadi angkara yungkir itu artinya menyelisihi. Sesuatu yang menyelisihi norma kebaikan ajaran agama disebut sebagai mungkar. Mungkar artinya sesuatu yang menyelisihi norma agama, menyelisihi norma kebaikan, dan menyelisihi hukum-hukum agama. Semua yang menyelisihi norma kebaikan dan hukum agama disebut mungkar. Dari kata ingkar. Paham Bu ya? Jadi bentuknya umum. Apa saja. Selama itu bertentangan dengan norma kebaikan dan hukum agama namanya mungkar. Paham Bu? Maka orang sholat itu diperintahkan Allah untuk sholat tujuannya supaya orang itu tidak menyelisihi norma kebaikan. Dia selaras dengan kebaikan. Jadi orang baik. Kagak jadi orang jahat. Sama tetangga baik. Sama orang tua bakti. Sama anak didik. Sama suami lembut. Ya Bu. Itu ciri-ciri orang sholat yang sholatnya berhasil. Tapi nyata-nyatanya banyak diantara kita sholat tunggang-tungging, Masya Allah, tahajud juga jalan, tapi sama laki sentak sengor. Kalau ngomong agak bisa pelan. Nah yang bikinin kopi, enak aja bikin kopi, bikin dewek. Begitu. Lah kagak capek banget. Sama Bang, emang abang doang yang capek, saya capek Bang. Ya. Lah sebang saya kerjaan belum kelar, no, liatin bocah no. Yang satu masih nangkring di Ponceri, yang satu masih di Kobakan, yang satu ini, yang satu belum mandi. Ono cucian masih banyak, setrikaan masih numpuk. Kira-kira Bang, abang capek, saya juga capek Bang. Ya Pak ya Bu. Ini ibu-ibu di sono, kalau di sini mah enggak. Alhamdulillah. Ibu-ibu di sono, ya kampung sono. Kalau di sini mah alhamdulillah. Di sini Neng bikinin kopi, siap abangku sayangku. Ibu-ibu di sini tuh, mau kopi apa Bang? Kopi hitam apa kopi susu? Kan gitu tuh, ibu-ibu di sini. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu di sono mah engkel-engkelan kalau disuruh Bu. Ya, bawaannya yang jelepat aja udah kayak karet Bu. Ya, kan. Sini mah kagak ya alhamdulillah. Kadang begitu tuh. Sholat pada rajin, kemanain itu sholatnya? Berarti sholatnya kalau kata orang Betawi mah sholatnya gabung. Tahu gabung Bu? Padi nggak ada isinya, namanya gabung. Nih, panennya gabung. Nih, kadang-kadang maaf perempuan nggak melahirkan anak disebutnya gabung, kadang-kadang begitu. Mandul. Sholatnya kagak ngepek, sholatnya nggak ada hasilnya, sholatnya nggak ada isinya. Karena sholat tunggang-tungging qomat kami, tapi nggak ada efek, tidak membuat dia menjadi orang yang selaras dengan norma kebaikan. Paham Bu ya? Ini perhatikan. Puasa juga begitu ternyata. Puasa itu tujuannya membuat kita jadi orang yang peduli dengan sesama. Buktinya mana? Quran, dalil. Apa dalil kata Quran? Apa tujuan kita puasa? La'allakum, menjadikan kita orang bertakwa Bu ya. Saya tanya ibu-ibu, kita sudah jadi orang bertakwa apa belum? Hah? Dari mana ibu tahu? Dari puasa. Karena ibu sudah puasa jadi orang bertakwa gitu. Orang puasa pasti bertakwa begitu. Banyak orang puasa korupsi kok. Ya enggak? Orang puasa tapi ngomongin orang banyak kok. Ya Pak ya? Apa otomatis orang puasa pasti jadi orang bertakwa? Oh tidak. Puasa itu kalau benar dilakukan harusnya sama seperti sholat. Buahnya adalah membuat dia menjadi semakin bertakwa. Apa bertakwa? Mawas diri. Dari mana kita tahu kita ini sudah bertakwa apa belum? Dari tanda-tandanya, likulli syai'in alamah. Segala sesuatu kan ada tanda Bu ya. Iya Pak ya Bu? Iya. Segala sesuatu ada tanda. Segala sesuatu ada tandanya. Semua ada tandanya. Buah kalau udah matang ada tandanya. Ya Bu ya. Orang kalau hamil ada tandanya. Ya, ngidam, muntah-muntah, mual, musing, dan seterusnya. Sakit, misalnya demam berdarah ada tandanya. Semua ada tanda. Rumah kita juga ada tandanya. Yang warnanya anu begitu. Kita pun ada tandanya. Kita ada tandanya enggak? Ada. Yang namanya Farhan itu, misalnya orangnya kurus. Misalnya hitam. Begini, begitu, begini. Kalau ngomong nyablak misalnya. Begini, benar. Itu namanya Farhan. Tandanya tuh. Jadi semua ada tanda. Likulli syai'in alamah. Kita bisa mengetahui kita bertakwa atau tidak dari mana? Dari tandanya. Coba ada nggak tanda itu dalam diri kita? Apa tanda orang bertakwa? Allah menyatakan dalam Al-Quran.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin." Bersegeralah engkau untuk menggapai ampunan dari Allah dan meraih surga dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa kedua perkara itu disediakan oleh Allah? Surga dan ampunan itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Hanya untuk orang bertakwa, lain tidak. Siapa orang bertakwa itu? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri pertama, kita nggak usah ngomong yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama aja dulu, nggak usah ngomongin yang kedua. Yang pertama aja kagak menjes, bagaimana ngomongin yang kedua? Karena begitu pokoknya. Yang pertama itu kan pasti yang paling penting dan paling utama. Nggak akan ada yang kedua kalau nggak ada yang pertama, benar nggak Bu? Makanya rukun Islam yang pertama itu beriman syahadat. Pertama tuh percuma, nggak usah ngomongin sholat, puasa, haji. Kalau nggak syahadat buat apa? Nggak ada faedahnya. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Baru yang kedua malaikat dan seterusnya. Percuma beriman kepada malaikat, kepada katanya kalau nggak beriman kepada Allah percuma. Yang pertama itu merupakan asas, dasar paling utama. Maka ciri pertama orang bertakwa, ini nomor satu nih, sebelum ada ini nggak usah ngomongin yang lain. Apa itu ciri orang pertama? Ternyata ciri pertama orang bertakwa itu bukan rajin sholat, rajin ngaji, rajin tahajud, bukan Bu. Apa ciri pertama orang bertakwa? Alladzina yunfiquna, orang yang gemar berbagi. Ya, dan orang bertakwa kalau mau berbagi itu kagak nungguin kaya dulu. Kagak nungguin proyeknya jebol, kagak nungguin tanahnya laku, kagak nungguin komisi turun, kagak. Ntar liatin kalau tanah gue laku, ntar gue mau nyumbang. Ntar liatin kalau jadi orang kaya, gue bakal bikin lah, syokan lah. Orang bertakwa itu kalau dia berbagi, maka dia berbagi dalam setiap keadaannya. Lapang dia berbagi, sempit dia berbagi, punya dia berbagi, tidak punya dia berbagi, kaya dia berbagi, miskin dia berbagi, senang dia berbagi, susah dia berbagi, dengan kadar kemampuannya sesuai dengan kondisinya. Selalu yang ada dalam dirinya itu bagaimana caranya supaya saya bisa berbagi. Itu ciri orang bertakwa, ciri utama. Sehingga sekarang bisa kita tanyakan kepada kita sendiri, sekarang kita ini orang bertakwa apa bukan? Ciri itu sudah ada apa belum? Ya, nah inilah yang saya maksud bahwa ibadah ritual itu selalu berujung kepada ibadah sosial sebagai buahnya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, kata Allah, fasalli li rabbika. Allah tidak sampai ayat itu memutus dalam ayat fasalli li rabbik. Allah nggak putus ayat itu di situ, tidak. Tegakkanlah, dirikanlah sholat untuk Tuhan. Sampai di situ ayatnya, tidak ada lanjutannya. Wanhar, dan berbagilah dengan sesamamu dengan cara menyembelih kurban. Buat apa ibadah ritual tapi tidak ada ibadah sosialnya? Yang bisa membuat orang masuk surga itu Bu, karena dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi pernah ditanya begini, ya Rasulullah, ara'aita bimra'atin tukthirus salata wassiyama walakin tusi ila jariha. Ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau ada seorang wanita lagi yang disebut. Dia itu ibadahnya banyak, sholatnya rajin, puasanya rajin. Sholatnya bukan cuman yang wajib, duha dia sholat, tahajud dia sholat, rawatib dia sholat, puasanya juga dia puasa Senin, Kemis, segala macem. Tapi sama tetangga ngajak berantem mulu. Ada yang model begitu? Ada yang model begitu. Di sini mah nggak ada di sini mah alhamdulillah Bu ya. Di sini masya Allah solehah semuanya insya Allah. Nggak ada di sini majulit sama tetangga, nggak ada. Sini bersih artinya sama tetangga. Kalau di kampung saya masih banyak begitu Bu. Ya, tetangga ngajak berantem. Ya, gara-gara sapu lidi berantem. Kadang-kadang begitu, gara-gara bocah main berantem. Gara-gara selokan berantem. Ya Bu, ini kata Nabi begitu. Jadi ketika Nabi ditanya bagaimana dengan orang seperti itu, Nabi jawabnya singkat, lugas, padat, ringkes, nggak pakai tedeng aling-aling, nggak panjang-panjang. Finnar, neraka itu orang. Sholatnya banyak Nabi, biar sholatnya banyak. Puasanya rajin, biar puasanya rajin. Tapi jahat sama tetangga,
Neraka itu orang. Wa kaifa bimra'atin la tuksiru salata wala siyam. Tapi bagaimana kalau ada orang yang dia itu salatnya pas-pasan, cuman yang wajib-wajib doang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kagak nambah, ada tahajud kagak, duha kagak, rawatib kagak, yang wajib tapi nggak lepas. Wala siyam, puasanya juga cuman yang Ramadan doang. Sama qadha doang sudah. Puasa Senin Kamis dia mah nggak kuat puasa. Ya, kalau udah puasa bawaannya ngelempre aja. Kayak ayam telo nggak kuat dah. Iya, makanya puasa yang wajib doang deh tuh dia. Walakinnaha tuhsin ila jariha, tapi sama tetangga Masya Allah baiknya minta ampun, selalu bantu, selalu senyum, selalu negur. Padahal diplengosin mulu, tetap aja dia menegur, kagak sakit hati. Padahal dijahatin sama tetangga, tetap dia mah baik sama tetangga, kayak kagak ada apa-apa. Ada yang model begitu di sini? Hah? Ada di sini mah. Kampung saya mau ada yang begitu. Fem. Ini model begitu gimana ya Nabi? Kata Nabi, singkat, padat, jelas, fil jannah. Oh, surga tuh orang, kata Nabi. Surga itu orang. Padahal sholatnya pas-pasan, biar pas-pasan. Puasanya biar pas-pasan. Ternyata ibu-ibu, kadang yang menentukan itu bukan justru sekedar ibadah ritual, tapi ibadah sosial. Ibu-ibu pernah dengar kisah tentang seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing? Pernah dengar kan ya? Dalam hadis sahih dikatakan begitu. Kata Nabi, dulu zaman Nabi, kata Nabi SAW, dulu zamannya Bani Israel, dakhalat imra'atun nara fi hirratin, habasatha ma hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min hasyashil ard. Dulu zaman dulu di Bani Israel ada seorang wanita rajin ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat. Ibadah aja kerjaannya. Dia punya kucing piaraan. Satu ketika dia kepengen ibadah, dimasukin kucing dalam kandang. Ya, terus ibadah tuh dia tuh, sholat, zikir, sampai lupa saking asyiknya ibadah, lupa kalau dia punya kucing dikurung, dikasih makan kagak, dikasih minum kagak, dilepasin juga kagak, sampai mati itu kucing, sampai akhirnya masuk neraka gara-gara. Kalau berbuat zalim kepada kucing bisa bikin kita masuk neraka, walaupun sholat kita rajin, ngaji kita rajin, bagaimana lagi sama orang? Sekali lagi, ibadah sosial. Ibadah sosial. Nah, ini yang penting. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, yang paling baiknya orang itu bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling rajin puasanya, bukan yang paling banyak ngajinya, bukan sehari 30 juz, bukan itu. Orang yang paling baik itu takarannya itu bukan itu. Takarannya orang baik itu, sebaik-baiknya orang, Nabi sendiri bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak bisa berbagi, memberikan manfaat kepada sesama, itu paling baik. Paling bagusnya orang. Ya Bu. Nah, makanya kita dituntut nih tanggal 10 Dzulhijjah. Bu, kita kan selalu meminta yang terbaik kepada Allah, ya apa enggak? Dalam doa-doa munajat kita, ya Allah berikan kepada saya, kita kan begitu, kerjaan yang terbaik, ya Bu, rezeki yang terbaik, keluarga yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, semuanya serba terbaik. Kita minta yang terbaik. Walhamdulillah Allah kasih kepada kita. Mata kita bisa ngelihat, kuping bisa dengar, mulut bisa ngomong, tangan masih bisa genggam, tangan kaki masih bisa ngelangkah, semuanya alhamdulillah Allah kasih kepada kita. Makan masih 3 hari, sehari 3 kali, ya Bu, 3 kali sehari, 3 hari sekali. Semuanya Allah kasih kepada kita, dan itu Allah kasih kepada kita setiap hari, setiap saat. Unggal waktu, setiap kedipan mata, setiap helaan nafas, setiap denyutan nadi, setiap detakan jantung, Allah tak berhenti memberikan nikmat kepada kita. Dalam tidur kita bahkan Allah tak putus memberikan nikmat kepada kita. Sekarang tiba saatnya Allah meminta dari kita. Apakah kau ini hambaku yang tahu diri dan pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan? Apakah kau memang layak mendapatkan ampunan ridhoku, rahmatku dan surgaku? Ataukah kau hanya mementingkan dirimu sendiri, tak peduli kepada orang lain, dan sama sekali tak layak untuk menjadi hambaku yang baik? Buktikan tanggal 10. Allah minta satu perkara dari kita. Allah minta setahun sekali, Bu. Nggak minta setiap hari, padahal Allah ngasih kita unggal hari, benar nggak Bu?
Allah nggak minta kita sebulan sekali, enggak. Allah nggak minta kita 2 bulan, 3 bulan sekali, enggak. Allah minta cuma setahun sekali. Dan Allah minta ini nggak sampai kita jual rumah, nggak kudu jual rumah, nggak harus kita jual mobil, jual motor, nggak harus kita jual kebun tanah, nggak harus kita ngurus tabungan, jual giwang, jual gelang, jual kalung, kagak kudu, nggak harus. Allah minta cuman setahun sekali, cuman kambing atu. Kalau kagak patungan dah sapi 7 orang. Setahun sekali, ayo. Mana? Aku mau tahu, aku mau lihat. Bukti bahwa kalian memang ingin mendapatkan yang terbaik dariku. Ya Pak ya Bu. Karena surga Allah itu bukan ecek-ecek, bukan receh. Barang mahal surga Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalhum bi anna lahumul jannah. Hai manusia, aku punya barang dagangan ini. Super. Gak ada barang dagangan yang sehebat dan sebagus ini. Tapi harganya bukan ecek-ecek. Karena dagangannya juga bukan ecek-ecek. Siapa yang kuat beli? Ayo coba. Apa harganya? Nyawa dan harta. Apa barang dagangannya? Siapa yang mampu beli? Orang-orang yang yakin akan adanya surga, yakin adanya Allah. Allah telah menjual surga kepada orang yang beriman. Orang beriman membeli surga dari Allah dengan harga, harta, dan nyawa. Nah, terus kita mau lenggang kangkung masuk surga, pakai recehan 2000 perak, ya, pakai sedekah subuh gocengan begitu. Terus kita bilang pasti masuk surga. Allah bilang begitu. Allah sendiri kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa kalian mengira wahai manusia bahwa kalian akan bisa masuk surga dengan lenggang kangkung? Tanpa usaha, tanpa modal. Sementara kalian belum bisa membuktikan di hadapanku, kata Allah, sampai di mana usaha kalian untuk mendapatkan surga itu. Dan belum dibuktikan di hadapanku, kata Allah, sampai di mana kalian sabar dalam menghadapi berbagai macam tugas yang aku berikan kepada kalian. Pembuktian. Silahkan buktikan. Buktikan bukan pembuktian di hadapan DKM, bukan. Bukan untuk membuktikan di hadapan orang tua kita, suami kita, DKM, ustadz, kiai. Bukan. Tapi membuktikan di hadapan Allah. Tuntun hewan kurban kita. Kalau tidak, tonton hewan kurban kita saat penyembelihan. Niatkan dan lafadzkan dalam hati kita. Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikan olehmu. Ushhiduka bi'udhiyati. Saya persaksikan kepadamu dan saya buktikan dengan kurban saya pada hari ini. Bi anni laikun lil husuli 'alal maghfirah war rahmah war ridha wal jannah. Bahwa saya layak untuk mendapatkan ampunan. Terima kurbanku ya Rabb. Minta sama. Makanya kalau lagi potong kurban hadir. Baik ya. Ayo. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu membuktikan itu nanti tanggal 10 Dzulhijjah? Insya. Cuman kadang-kadang kan kita begitu Bu. Panitia kurban datang. Assalamualaikum. Salam. Bu Haji. Oh iya sehat. Alhamdulillah. Ini kita panitia kurban. Oh iya kenapa? Barangkali mau kurban. Gimana ya? Tadi memang mau kurban. Cuman tahun ini anak saya mau masuk kuliah. Ini rumah saya bocor, pengen ditambel. Ini angsuran saya belum lunas. Ini anak saya mau nikah. Ini begini, ini begitu, ini begitu. Alasannya ada aja. Ya Pak ya Bu. Bakhil. Apa? Bakhil. Apa bakhil Bu? Medit. Oret. Bakhil. Allah itu ngasih kita nggak kira-kira. Masa iya kita hitungan sama Allah cuma setahun sekali, masih ntar dulu. Kurban, maaf Pak Haji, Bu Haji, ini kita panitia kurban. Saya udah pantauan kemarin. Loh, kepengen hitung-hitungan tak sama Allah? Emang Allah ngasih nikmat sama kita, emang seumur hidup sekali? Allah ngasih nikmat itu kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kepengen? Oh begitu hitung-hitungan. Kau sudah ngasih kurban tahun kemarin, sekarang gak mau ngasih. Oke, kalau begitu deal, sip. Ayo hitung-hitungan.
sampai sini saja nikmatku yang aku akan berikan kepadamu. Ayo mau ngomong apa kita? Hah? Paham Bu? Kurban itu setiap tahun sebagai bentuk persembahan kita kepada Allah. Bukti bahwa kita layak untuk mendapatkan surganya Allah. Bukan cuman seumur hidup sekali. Camkan ini. Dorong suami-suami ibu untuk berkurban. Jangan sampai kagak, niatkan tiap tahun kurban. Kadang-kadang orang Bu, orang saking pelitnya sampai niat aja kagak mau berbagi. Sampai niat aja nggak mau. Tahun ini saya nggak kurban, niat aja nggak mau. Bener apa bener? Banyak kayak yang begitu. Saya tahun ini nggak kurban, niat doang, apa sih susahnya niat? Minimal kan niat. Tahun ini saya kurban, tiap tahun saya kurban. Perkara ntar bisa apa kagak urusan belakang. Yang penting niatnya dulu. Ya, makanya Nabi paling gedeg kalau ada orang yang mampu kurban tapi nggak mau kurban. Dalam hadis riwayat Tabrani Nabi katakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapapun di antara kalian yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, jangan deket-deket tempat sholat kami, jauh-jauh sono. Kagak resep ngelihat mukanya. Diusir sama Nabi bagaimana, Bu? Seandainya Nabi masih hidup. Kita misalnya sholat Id di sini tuh, Bu. Lapangan misalnya ya. Seandainya Nabi masih hidup, Nabi berdiri di ujung gang. Kita dari mulai subuh udah rapi-rapi, mandi, pakai minyak wangi, pakai mukena, ya, pakai bawa sejadah, yang laki-laki pakai peci, nyoren sejadah, nyoren sorban segala macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari rumah kita jalan, pas di ujung jalan, di ujung gang ketemu Nabi. Mau kemana Bang? Kata Nabi begitu. Mau sholat ya Nabi. Sholat di mana? Situ. Sholat apaan? Sholat Idul Adha. Kurban apa kagak? Kagak. Pulang lu sono, ngapain kemari? Ayo coba digituin. Ngomong apa kita? Dalilnya kan jelas. Itu hadis Nabi begitu. Fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu kurban tapi nggak mau kurban, jangan pakai ngikut-ngikut sholat bareng kita, mendingan pulang sono. Buat apa sholat kurban kagak mau? Emang dikira ibadah cuma sholat doang? Fasalli li rabbika wanhar. Tapi saya nggak mampu. Bohong. Bu, saya bilang beli rokok 2 bungkus sehari kuat. Bu, beli kuota kuat. Ya, kuota kan bukan cuma 1 orang. Kita beli kuota. Bini, anak 4 kuota. Ya Pak ya. Wifi langganan udah. Kuota beli juga buat kalau di luaran. Sebulan bisa bangsa sekitar 800.000, 700.000 kuota doang itu. Taruhlah gopek lah dikit-dikitnya. Kali setahun berapa itu? Ya Bu. Lah bisa 6 juta sendiri. Belum lagi kita jajan ke bakso, ya. Nah, es campur, nongki-nongki, ke kafe, arisan, udungan, selop, tas, macam-macam dah tuh. Lagi nengan kalau modelan begitu kuat kita mampu. Ngapa giliran kurban? Ini, itu, ini, bakhil memang. Ya Pak ya Bu? Paham? Jadi bukan tidak mampu. Tidak mau, bukan tak punya kemampuan, tak punya kemauan. Nenek-nenek tinggal di pinggir hutan, nyari kayu bakar tiap tahun kurban kok. Rumahnya gedek, lantai tanah, nggak ada listrik, nggak ada AC, nggak ada kulkas, tiap tahun kurban. Mau, punya kemauan, niatnya kuat. Nah kita loh dari awal sudah sugestinya nggak benar. Saya tahun ini nggak kurban deh kayaknya. Oke, pelit amat ente. Niat aja sampai nggak mau. Ya Bu, benar paham ini? Nah ini. Ya, buktikan kalau kita ini layak. Insya Allah masih ada waktu nih 15 hari untuk bisa mempersiapkan diri. Mungkin itu ya, ada yang mau ditanyakan? Falyatafadhal. Bismillah. Oke, silahkan. Bismillah. Untuk kewajiban kami itu keluarga. Nah, kurban itu kalau menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi menurut Abu Hanifah wajib. Ya, wajib menurut sebagian ulama, tidak wajib menurut mayoritas ulama. Kita mazhab Syafi'i bilang tidak. Tapi sunnah muakkadah, artinya sunnah muakkadah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, mendekati wajib.
Makanya kalau sampai tidak melakukan, ini dibenci, perkara yang dibenci, tidak disukai, makruh hukumnya ya. Adapun 1 ekor kambing, maka dalam satu riwayat dikatakan salah satu sahabat Nabi menyatakan begini, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi rajulun an nafsihi wa ahli baitihi bisyatin. Dulu kami zaman Nabi Muhammad SAW itu, satu orang itu, satu laki-laki, satu kepala keluarga, seorang suami, itu berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Fayatabahan nas kama taraun. Tapi kemudian makin kemari, orang semakin makmur. Hartanya semakin banyak. Dulu zaman Nabi orang susah. Hampir tiap bulan perang. Ya prihatin. Makin kemari kan makin makmur. Maka menyesuaikan dengan keadaan. Maka satu orang kemudian berkurban dengan 1 ekor kambing. Tapi memang 1 kambing itu hanya untuk 1 orang. Adapun yang dimaksud 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, maksudnya pahalanya. Biar bisa bareng-bareng 1 atap gitu ya. Makanya dalilnya mana? Nabi SAW menyembelih kurban begitu. Saat Nabi menyembelih kurban, apa Nabi doanya? Bismillahi ya Allahumma inna hadha minka walaka an Muhammadin wa ahli baiti. Ya Allah, ini adalah persembahan kurban yang kau anugerahkan kepada kami, ya, dan kami berikan untuk engkau dariku Muhammad dan keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad dan keluargaku. Jadi boleh. Jadi ibu-ibu bawa kambing misalnya kurban, bilang sama panitia ini kurban Pak Haji Umar dan keluarga, gitu nggak apa-apa. Ya, Bu, yang baca niat itu bukan jagalnya, bukan yang nyembelih mah cuman kuli doang. Yang niat itu kita yang kurban. Makanya kalau pas disembelih kurban itu hadir. Jauh di mana kurbannya? Di kota lain. Ya udah di pesantren saya yang dekat. Promosi. Fahim? Enggak apa-apa kalau jauh ya enggak apa-apa, ma'dzur. Ya, udzur. Tapi niatkan. Ya Allah, saya berkurban ini untuk saya dan keluar biar semuanya dapat. Jadi dapat engkong, paman, ponakan, cangcing, sampai ulang ntar dulu, bukan maksudnya dapat orang sekampung, dapat kagak. Dapat yang cuman seatap doang, yang tinggal sama kita tuh dapat. Cuman ya abongan, mentang-mentang 1 kambing cukup 1 keluarga, punya duit 1 miliar, beli kambing 2,5 juta doang. Itu mah abong namanya. Ya Bu, iya, kalau punya duit 1 miliar satu-satu, sapi satu-satu. Anak kita 1, bini kita 1. Kalau enggak sapi yang paling gede 1 limosin. Itu yang 1 ton. Wah, buat kita, anak kita, bini kita apa segala macem. Kan begitu Bu. Karena Allah meminta yang terbaik dari kita. Masa Allah sudah kasih kita yang terbaik, kitanya ngasih yang ecek-ecek. Itu kan kayak Qabil namanya. Ya Bu. Banyak sekarang ini generasi-generasi Qabil Bu. Bukan generasi Habil. Jadi 2 generasi berkurban itu, 2 macam. Ini sama-sama kurban ini, bukan yang gak kurban. Kalau kurban mah itu mah udah korun, udah lain lagi tuh ceritanya itu. Qabil Habil itu kurban. Cuman Habil kurban dengan yang terbaik, Qabil kurban dengan yang kisut-kisut. Cari yang kisut-kisut Bu. Ya Bu. Iya kan kita kan demennya kalau ngasih orang yang kisut-kisut, ya nggak Bu? Waalaikumsalam Bu Haji, maaf saya pengen pakai kudungan tapi kagak punya kudungan, pengen pakai gamis kagak punya gamis. Kali Bu Haji ada gamis yang kagak kepake. Bentar Bu ya, kita cari tuh gamis yang paling bagus sampai yang paling jelek. Ayo. Yang baru apa yang udah lama? Iya. Emang kita dasarnya bakhil. Nah, iya, terus kita merasa jadi orang baik begitu karena ngasih gamis bekas yang kurang bagus kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita nih ada standar kebaikan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Orang baik itu, Quran yang bilang, orang itu tidak layak untuk menyebut dirinya baik, tidak layak mendapat predikat sebagai orang baik sampai dia bisa memberikan berbagi kepada orang lain dengan apa yang terbaik yang dia miliki. Quran bilangnya begitu. Paham Bu? Iya. Jadi kalau kita masih ngasih, tapi ngasihnya bukan yang terbaik, berarti belum layak untuk disebut orang. Kita ini semua belajar jadi orang. Maka jangan marah kalau ada orang ngomong sama kita, lu mah orang kagak baik sih jadi orang. Jangan marah, emang iya bener pisan lu kata. Kan begitu. Lu mah pelit, emang bener.
Emang hati lu julid? Bener pisan. Sombong itu pisan makanya. Nah, kita kan marah Bu, dikata pelit, marah nggak kata? Lu pelit, sembarangan pelit dari mana? No, masjid gue yang nyumbang. Anak yatim tuh tiap bulan saya kasih, pelit dari mana saya? Wow, ente mah orang kagak baik. Kagak baik dari mana? Ngaji di mana saya nyampe marah kita disebut orang kagak baik. Benar nggak Bu? Padahal sebetulnya kita ini memang belum layak untuk disebut sebagai orang baik. Paham Bu ya? Nah, proses. Semuanya kita belajar, makanya saling dorong, saling menguatkan, saling mengarahkan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan lupa untuk saling menguatkan dan menasihati serta mengarahkan. Tawasau bil haqqi wa tawasau sabr. Jangan sungkan untuk memberikan nasihat dan jangan marah kalau dinasehati. Paham Bu ya? Ini babnya bab sombong, nanti ada lagi babnya itu. Orang sombong tuh nggak mau kalau dinasehatin. Ya, Pok, ini saya kasih tahu. Bocah kayak lu, bocah kemarin sore pakai nasehatin gua. Kemudian begitu. Baru ngaji kemarin udah belagu. Udah kayak jadi ustazah katanya. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Ya, Pok ya, nggak terima dinasehatin orang. Tapi kalau nasehatin orang udah paling cetak banget dah ngomongnya. Ya, Bu. Nah, ini. Ya, Bu. Jadi itu satu kambing satu orang, tapi pahalanya bisa berbagi untuk satu keluarga kalau memang dia mampunya itu. Tapi kalau dia mampunya lebih dari itu, masa iya? Seperti saya tadi bilang, iya, tabungan ratusan juta, aset rumah gede apa segala macam, kebun luas, masa iya satu kambing satu keluarga? Nggak malu tak sama Allah? Ya Bu ya. Nah ini mungkin yang dimaksud. Ya, taib, kelas. Ada lagi? Kalau ada yang misalnya Ustaz, kita memiliki kampung karena harganya lebih murah. Nah, yang kita misalnya kan orang itu kan jarang tapi harganya lebih murah. Apa yang terbaik yang ada di situ? Tapi kan kita mungkin itu murah sih. Iya. Lah ya itu tadi orang tuh bertingkat-tingkat. Iya kan? Kita ini Bu sifatnya bakhil. Sifat dasar manusia itu ngepelin kalau kata orang kampung, ngepel. Ngepel tuh. Gini. Di Quran kan bilang gitu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu. Kata Allah, manusia itu emang dasarnya aku ciptakan selalu berkeluh kesah, begini salah, begitu salah. Allah bilang di Quran begitu. Dikasih hujan salah. Ya Allah hujan mulu, becek jalan. Dikasih panas salah, ya Allah panas banget ya kagak hujan-hujan. Kagak kerja, enggak dikasih kerjaan salah, ya Allah ngasih nyari kerjaan. Dikasih kerjaan salah lagi. Ya Bu. Belum nikah salah, kepengen nikah. Udah nikah salah, capek banget ya kawin. Salah, emang begitu. Wa idza masahul khairu wa idza masahu syarru jazua. Dan kalau dia lagi ditimpa susah, ya Bu, curhat kemana-mana. Quran tuh bilang begitu. Kesini ngomong, kesana ngomong. Ya Allah, susah banget hidup ini. Bocah belum bayaran, lelaki belum pulang, ini itu apa segala macam. Sekampung tahu masalah kita. Ya Pak ya Bu. Kalau kita lagi susah, siapa diajak ngomong. Tapi giliran dapat seneng tuh Bu. Ya, dapat seneng. Alhamdulillah tanah kejual, proyek jebol. Kira-kira gimana tuh? Tetangga jangan sampai tahu, tar minjem lagi. Diem aja. Manu'a, dia nahan. Paham Bu? Emang dasarnya kita tuh pelit, ketambah lagi ada kompor meleduk Bu. Setan. Setan tuh asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu emang dasar kompor meleduk, manas-manasin kita biar jangan sedekah. Jangan. Ya, lu kan mau ganti mobil. Lu kalau kurban sekarang ntar mobil kagak kebeli. Jangan. Itu kan tas lagi dijual murah. Itu kan buat beli tas. Ntar kalau itu kepake buat kurban kagak kedapatan lagi ntar. Jangan, kan mau benerin rumah, itu genteng pada bocor. Kalau ntar kagak keduman lagi. Jangan, anak kan mau masuk kuliah, ntar nggak bisa bayaran loh. Jangan, jangan, ntar begini loh. Ntar asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kekurangan. Allah bilang begitu. Udah emang dasar kitanya bakhil, medit, koret, ngepel, ketambah lagi kompor meleduk. Jadi udah. Bu ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menumbuhkan sifat dermawan? Harus dipaksakan. Kadang-kadang ada orang begitu. Pak Ustadz, saya sebenarnya kepengen kurban Pak Ustadz. Terus, cuman Pak Ustadz kan bilang, katanya kalau orang gak ikhlas itu kan amalnya percuma Pak Ustadz. Iya. Saya belum bisa ikhlas Pak Ustadz.
Jadi ya saya nggak kurban. Terus ntar dah kalau saya udah bisa ikhlas baru saya kurban. Sampai mati kagak bakalan kurban itu. Kan begitu Bu? Iya. Iya harus dipaksakan. Iya Bu. Boleh. Dalam madhab Abu Hanifah boleh. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh kalau dia mewasiatkan. Tapi kalau menurut madhab Abu Hanifah boleh karena kurban itu seperti sedekah, hukumnya sunnah. Ya, meninggal misalnya ini kurban untuk ibu saya yang sudah meninggal, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa begitu. Ya, iya. Kalau saya sih boleh-boleh saja. Saat saya belum akikah tapi ini kepengen kurban, udah gabungin aja niatnya kurban sama akikah kagak ngapa-ngapa, udah begitu aja. Soalnya kalau kita ngomongnya ribet Bu, begubet, ngejelimet, ujungannya orang jadi kagak jadi. Oh nggak bisa ya, oh istri saya kagak jadi dah, bah ribet urusan. Gitu Bu, udah biarin aja, boleh, iya kagak ngapa-ngapa. Orang mau berbagi kok kita larang-larang, biarin aja udah. Urusan diterima apa kagak urusan Allah dah. Gitu aja, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Baik, sudah Bu ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya supaya kita bisa membuktikan diri di hadapan Allah bahwa kita memang layak untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, layak mendapatkan ampunan, layak mendapatkan ridha dan layak mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman Islam kita dan kuatkan tekad kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita agar kita bisa selalu taat kepada Allah dan istiqamah sampai akhir hayat nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa likunniyatin salal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya kana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, walafu minkum. Sebelum saya tutup, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan barangkali saya di rumah ada pesantren yatim dan duafa. Kita juga mengadakan kurban untuk anak-anak santri. Mungkin ibu-ibu ada yang berkenan. Alhamdulillah kita mau dapat 1 sapi cuman kurang 2 orang. 7 sudah ada 5 kurang 2 orang. Mungkin ada 1 nambah 3.200.000 untuk sapinya ya. Mungkin nanti bisa hubungi Bu Icih ya. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.